Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, hajanallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, kita kembali senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini, sampai detik ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmatnya kepada kita berupa kesehatan, keimanan, Islam, nikmat waktu luang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sampai hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan tidak lupa kita sebagai umatnya sampai kiamat kelak. Saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain, melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita masuk pelajaran yang ke-113. Husnul khuluq, itu keutamaan akhlak yang mulia. Ketahuilah saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain, agama Islam agama yang indah. Agama Islam itu agama yang sempurna, yang mengajarkan kepada penganutnya, umatnya untuk senantiasa berakhlak baik, akhlak yang mulia, akhlak yang luhur. Dan sebaliknya, agama kita ini melarang dari perbuatan akhlak yang buruk, akhlak yang tercela, akhlak yang rendah. Dan nanti kita akan bacakan beberapa dalil yang menunjukkan bahwasanya Islam mengajarkan hal-hal yang baik, termasuk di dalamnya adalah akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qalam ayat 4, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang agung. Nabi Muhammad SAW dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwasanya akhlak Nabi Muhammad SAW adalah akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Bahkan Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Pada zaman dahulu orang-orang kafir Quraisy memiliki akhlak mulia. Nah, ketika Islam datang, Islam menyempurnakan akhlak yang mulia tersebut. Adapun akhlak-akhlak yang buruk dilarang, dijauhkan oleh agama Islam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Sungguh laqad kana lakum fi rasulillah. Sungguhnya pada Rasulullah SAW itu terdapat suri tauladan yang baik. Dan Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, serta juga diriwayatkan Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, Nabi SAW mengatakan, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Dalam riwayat yang lain disebutkan, innama bu'istu li utammima salihal akhlaq. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain, ketika kita sudah mengetahui bahwasanya Islam itu mengajarkan akhlak yang baik, bukan mengajarkan akhlak yang buruk. Oleh karena itu, ketika kita sudah berusaha untuk mempelajari agama Islam dengan baik, sudah mempelajari ilmu-ilmu dalam masalah akidah, fikih, ibadah, hadis Nabi SAW, maka hendaknya seorang yang sudah mempelajari Islam dengan baik, maka harus mencerminkan akhlak yang baik pula. Jangan sampai kita sudah belajar Islam lama,
belajar agama Islam dengan baik, tapi akhlaknya buruk, akhlaknya jelek, akhlaknya tidak terpuji. Kalau mengatakan sesuatu teriak-teriak, berkata kasar, bahkan merendahkan orang lain, bahkan ketika menasehati seseorang dengan kalimat-kalimat yang tinggi suaranya. Nah, ini akhlak yang buruk. Sedangkan kita mempelajari agama untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Seharusnya ketika kita belajar agama, semakin kita belajar agama, akhlaknya semakin baik, bukan tambah semakin buruk, bahkan mencerminkan akhlak yang tidak baik. Nah, ini tidak benar. Pasti ada yang salah ketika dia mempelajari agama Islam tersebut. Ketika seseorang semakin berilmu, maka akhlaknya semakin baik, bukan sebaliknya. Ketika dia mempelajari ilmu, semakin banyak ilmunya, malah buruk akhlaknya. Ini pasti ada yang salah ketika mempelajari hal tersebut. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Rasulullah SAW ahsanan nasi khuluqan. Nabi SAW adalah manusia yang paling ahsan akhlaknya, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik pembantunya Nabi SAW, 10 tahun membantu Nabi SAW di rumahnya. Sampai Anas bin Malik mengatakan, saya membantu Nabi SAW selama 10 tahun. Nabi SAW tidak pernah mengatakan, kenapa engkau melakukan ini, kenapa engkau melakukan itu. Gak pernah diprotes oleh Nabi SAW. Nabi tidak pernah merendahkan Anas bin Malik. Ini pengakuan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu sendiri, membantu Nabi SAW selama 10 tahun. Kepada pembantunya saja Nabi berakhlak baik, apalagi kepada orang yang paling dekat dengannya, istrinya, anak-anaknya, dan juga kepada para sahabat yang lain. Saudara rahimanillah wa iyyakum ajmain, di antara akhlak yang baik adalah tidak mengatakan sesuatu perkataan yang buruk, tidak mengatakan sesuatu perkataan yang jelek, tidak fahishan atau mutafahishan, mengatakan perkataan-perkataan yang buruk, mencela orang lain, keluar dari lisannya celaan, merendahkan orang lain. Ini bukan akhlak yang baik. Kalau ada orang suka mencela, mencaci, merendahkan orang lain, maka sudah cukup kita mengetahui ini orang akhlaknya buruk. Buruk. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, lam yakun Rasulullah SAW fahishan wala mutafahishan wa kana yaqulu inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqan, muttafaqun alaihi. Kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Nabi SAW tidak pernah berkata yang buruk, tidak pernah berkata yang jelek, tidak pernah merendahkan orang lain. Wa kana yaqul inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqa. Sungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi di antara cerminan akhlak yang baik, dia tidak pernah mengatakan kalimat-kalimat yang buruk, kalimat-kalimat yang jelek, kalimat-kalimat yang kotor, kalimat-kalimat yang merendahkan orang lain. Bahkan tidak pernah memberikan label-label buruk kepada saudaranya seorang muslim. Gak pernah memberikan label-label buruk, nih si fulan begini, si fulan begitu. Kalau ada orang yang merendahkan orang lain, mencela, bahkan memberikan label-label buruk kepada saudaranya muslim, maka kita sudah pastikan orang ini akhlaknya buruk, akhlaknya kurang baik. Nabi SAW mengatakan inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqo. Sungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik akhlaknya. Jika ada seorang yang berilmu merendahkan orang lain, bahkan mencela, bahkan memberikan label-label yang buruk, maka pasti ada yang salah terhadap ilmunya.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah, tuntunan agar kita senantiasa bercermin, berperilaku dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di antara keutamaan akhlak yang baik disebutkan oleh Nabi dalam hadis-hadisnya, di antaranya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, su'ila Rasulullah SAW an aktsari ma yudkhilun nasa al-jannata. Faqala taqwallah wa husnul khuluq, akhrajahu At-Tirmizi. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi SAW pernah ditanya tentang yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Kemudian Nabi SAW mengatakan taqwallah wa husnul khuluq, akhrajahu Tirmizi, yaitu bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia, akhlak yang mulia. Dari hadis ini, saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain, kita dapat mengetahui bahwasanya yang paling banyak menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga adalah bertakwa kepada Allah. Dan takwa, kita sudah mengetahui maknanya. Takwa itu adalah antaf ala awamirallah ala nurin minallah tarju sawaballah, sebagaimana yang disebutkan oleh seorang tabi'in yang mulia, Talq bin Habib rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan antaf ala awamirallah ala nurin minallah tarju sawaballah wa antatruka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Takwa itu artinya engkau melakukan perintah Allah atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kita mengharapkan pahala dari Allah, kita mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala, dan kita meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala juga, ada SOP-nya juga atas tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita menjauhi maksiat? Takhafu iqaballah, karena kita takut akan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang berusaha untuk melakukan apa yang Allah perintahkan berdasarkan cahaya dari Allah, berdasarkan tuntunan dari Nabi SAW, karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, serta meninggalkan maksiat karena cahaya dari Allah. Ini perintah nih, ini larangan nih, sudah ada dalam Al-Quran, sudah ada dalam hadis Nabi SAW. Yang perintah lakukan, yang larangan apa? Tinggalkan. Maka ketika itu dia berusaha untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, dan surga dihuni oleh orang-orang yang bertakwa. Yang menjadi syahid dalam hadis ini adalah husnul khuluq dan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia di antara keutamaan yang paling besar adalah bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Yang paling besar menyebabkan seseorang, atau yang paling banyak yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga adalah akhlak yang baik. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Tirmizi, dan hadis ini hasan dihasankan oleh Syalban dalam Sahih Al-Jami. Nabi SAW mengatakan, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Sungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian, wa aqrabikum, dan orang yang paling dekat, majlisan minni majlisan yaumal qiyamah, orang yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat, ahsanakum akhlaqa, orang yang paling bagus, orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Jadi akhlak yang mulia bisa memasukkan seseorang ke dalam derajat yang tinggi, bahkan posisinya, derajatnya, kedudukannya bisa dekat dengan Nabi SAW. Kalau Nabi SAW masuk ke dalam surga Firdaus, berarti orang yang akhlaknya baik, akhlaknya sempurna, akhlaknya bagus, maka otomatis duduknya dekat dengan Nabi, otomatis juga masuk ke dalam surga Firdaus. Kan begitu.
Nah, ini kedudukan keutamaan yang luar biasa ketika seseorang memiliki akhlak yang baik. Nah, kita berusaha, terkadang emosi, terkadang hawa nafsu menguasai sehingga apa? Terkadang kita mungkin kurang tepat dalam menyampaikan sesuatu sehingga apa? Sehingga terlihat buruk akhlaknya, sehingga terlihat nampak tidak baik akhlaknya, sehingga akhlak yang mulia itu tertutup. Tertutup karena hawa nafsu, atau mungkin karena sedang sedang dikuasai oleh emosi sehingga tensinya menjadi tinggi dan seterusnya. Dan kita senantiasa nasihati, ketika menasihati seseorang, lihat keadaan. Kalau orang tersebut keadaannya sedang lelah, sedang capek, nasihatinya ditunda dulu. Jangan orang baru pulang, capek, lelah, dinasihati, gak terima. Ketika kita menasihati seseorang juga harus lihat keadaan orang yang akan dinasihati, sehingga nasihat itu bermanfaat, nasihat itu bisa diterima, nasihat itu bisa bermanfaat. Nah, ketika seseorang sudah dikuasai oleh emosi, dikuasai oleh hawa nafsu, yang terjadi bukan kebaikan, yang terjadi adalah mudorot, sehingga hawa nafsu bermain di sana. Setan mulai membisikkan, setan senantiasa menggoda, sehingga orang tersebut pun terjerumus kepada apa yang diinginkan oleh syaitan berupa keburukan. Waliyazubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Dan diantara keutamaan yang lain yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas sha'imil qa'im, akhrajahu Abu Daud. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, saya mendengar Nabi SAW mengatakan, sungguhnya orang yang beriman la yudraku bi husni khuluqihi, akan mendapatkan dengan akhlak yang mulia keutamaan berupa derajat orang yang puasa dan orang yang rajin sholat. Seorang yang bisa mendapatkan, meraih derajat orang yang rajin puasa dan rajin sholat, itu derajatnya bisa disamai dengan orang yang berakhlak baik. Orang yang akhlaknya baik, derajatnya bisa sama dengan orang yang rajin puasa dan rajin sholat. Sebagaimana hadis yang mulia tadi sudah kita bacakan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Seorang bisa menyamai kedudukan derajat orang yang rajin puasa, orang yang rajin sholat dengan apa? Akhlak yang mulia. Oleh karena itu, akhlak yang luhur termasuk perkara yang ditekankan dalam agama Islam, mendorong kita untuk berhias dengan akhlak yang sempurna. Nabi SAW juga termasuk orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam tidak membenarkan yang namanya akhlak yang buruk, tercela, perkataan yang bazi, perkataan yang penuh dengan celaan, cacian, kotor, buruk. Sebagaimana hadis Abu Darda radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, "Ma min syai'in athqalu min mizanil abdi yaumal qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada yang bisa memberatkan timbangan pada hari kiamat, timbangan seorang hamba, kecuali akhlak yang mulia. Wa innallaha yubghidul fahishal bazi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala benci, marah terhadap akhlak yang buruk berupa perkataan yang kotor, perkataan yang buruk, suka mencela dalam perkataan. Nah, ini keutamaan bahwasanya orang yang berakhlak mulia, maka nanti
di mizan, yaumul mizan, pada hari ketika ditimbang amal, maka akhlak yang baik itu bisa memberatkan apa? Timbangan. Bahkan Nabi SAW mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan dinilai sahih oleh Syalbani dalam silsilah hadis sahihah. Kata Nabi, orang yang sempurna imannya, akmalul mu'minina imanan, orang yang beriman yang paling sempurna imannya, ahsanuhum akhlaqa atau ahsanuhum khuluqa. Jadi kita sebagai kaum muslimin berusaha untuk menjadi seorang mukmin yang berakhlak baik. Berusaha, karena akhlak yang baik tadi sudah disebutkan merupakan sebaik-baik manusia adalah yang memiliki akhlak yang baik, bisa memberatkan timbangan. Begitu juga banyak yang memasukkan ke dalam surga karena akhlak baik. Begitu juga orang yang berakhlak baik itu bisa menyamai kedudukan derajat orang yang rajin puasa dan rajin sholat. Begitu juga kedudukannya nanti di surga adalah orang yang paling dekat tempat duduknya bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita berusaha untuk melakukan hal tersebut, dan kita ketika berusaha untuk melakukan atau mempraktekkan akhlak yang baik, tidak mengharapkan apa-apa. Tidak mengharapkan apa-apa kecuali apa? Kecuali mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'aw wala syukura." Dalam surat Al-Insan ayat 9 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama nut'imukum liwajhillah." Sungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanya untuk mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan wajah Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kita tidak mengharapkan, tidak menghendaki balasan, dan tidak pula mengharapkan terima kasih dari manusia. Tidak perlu kita mengharapkan pujian, tidak perlu kita mengharapkan balasan dari manusia. Kita mengharapkan pahala, balasan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika kita berhias dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia, kita mengharapkan keridhaan dari Allah, bukan mengharapkan yang lain, bukan mengharapkan balasan yang semisal dari manusia. Enggak. Sebagaimana ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW yang senantiasa menyambung silaturahim, tapi selalu diperlakukan buruk oleh saudaranya. Dia senantiasa menyambung silaturahim tapi diperlakukan buruk oleh saudaranya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, la in kunta kama qulta faka'anna matusifuhumul mal wa la yazalu ma'aka minallahi zahirun alaihim ma dumta ala dzalik. Ketika seorang laki-laki itu mengatakan, wahai Rasulullah, aku senantiasa menyambung silaturahim kerabatku, saudaraku, tapi mereka senantiasa berbuat buruk. Perbuatan baik dibalas dengan perbuatan buruk. Itu bagaimana? Kata Nabi SAW, kalau benar apa yang kau katakan, lain kunta kama qulta, kalau benar apa yang kau katakan, faka'annama tusifuhumul mal, maka seakan-akan engkau melemparkan bara api ke wajah mereka, masukkan bara api ke dalam mulut mereka. Wala yazalu ma'aka minallahi zahirun alaihim, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan menolongmu. Madum ta'ala zalik, selama engkau bersikap seperti itu. Artinya kita bersikap akhlak yang baik, akhlak yang mulia, bukan mengharapkan balasan dari manusia, tapi kita mengharapkan keridhaan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya akhlak yang baik merupakan akhlak Islam, akhlak yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Di antara keutamaan akhlak yang baik tadi sudah disebutkan ada beberapa hal. Yang pertama, termasuk min khiyarikum, orang yang paling baik. Yang kedua, bisa memberatkan timbangan. Yang ketiga,
termasuk yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Yang keempat, bisa menyamai derajat kedudukan orang yang rajin puasa dan rajin sholat. Yang kelima adalah yang paling dekat tempat duduknya nanti di surga bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan karunia kemudahan kepada kita untuk senantiasa berakhlak baik, berakhlak mulia. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kemudahan agar kita bisa duduk bersama Nabi SAW di surganya Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita karunia husnul khotimah dan dimasukkan ke dalam surga di derajat yang paling tinggi. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala saja. Yang salah murni dari saya pribadi. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari kesalahan-kesalahan kita. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.